bergerak bersama dalam inovasi, unggul dalam kualitas, dan berdampak untuk masa depan berkelanjutan melalui FPIK Shape. Mari bergerak menciptakan dampak yang berarti. Halo, selamat datang di podcast FPIK Unpad. Aku Adinda Amalia. Di sini aku sebagai host yang bakal nemenin kalian. Di sini aku bakal bawain tema dunia kampus sama karir. Aku nggak bakal sendirian. Aku ditemenin Akang Tete yang super keren. Halo Akang Tete. Hai. Boleh kenalin nama kalian, angkatan semester berapa, sama jurusan apa? Oke, dari aku dulu. Boleh. Halo teman-teman semua. Halo. Kenalin, aku Muhammad Satria Azka. Aku biasa dipanggil Akot ya kalau di sini. Aku mahasiswa perikanan angkatan 23 dan aku sekarang lagi semester 6. Oke, halo Kang Akot. Halo. Sekarang tetenya boleh. Halo semuanya, Halo. nama aku Agis Nur Aini. Aku itu sebagai mahasiswa perikanan angkatan 2023 dan sekarang ini lagi ada di semester 6. Wow, semester akhir. Berarti mau skripsian ya? Lagi nyusun Waduh, betul. semangat ya. Oke. Pasti. Masuk Unpad itu kan banyak jalurnya ya. Ada SNBP, nilai rapot. Terus ada apa lagi sih? SNBT, Ya, ada SNBK, SNBT, ada sama Mandiri. Mandiri. Kalian tuh masuk perikanan lewat apa? Boleh ceritain sedikit gak sih? Kalau aku sendiri itu lewat jalur SNBP, lewat jalur rapot gitu. Kalau Kang Akot, Kang Akot? Kebetulan aku juga sama kayak Teh Agis. Aku juga alhamdulillah waktu itu dapat SNBP jalur rapot juga gitu. Kira-kira aku boleh tahu nggak sih skor apa rapot kalian berapa? Kan pasti ada rata-ratanya tuh ya buat masuk Iya. perikanan. boleh dari Kang Akot dulu. Aku dulu, Iya. kalau aku sih seingat aku ya ini Iya, berapa? seingat aku sekitar di 89 kalau nggak salah Wow, ya. gede ya tuh buat adik-adik yang mau masuk perikanan belajar yang rajin. Kalau Teh Agis nih, Kalau dari aku sendiri, kalau gak salah itu sekitar 90-an. waduh lebih gede ya. Keren nih Kang Tetenya. Terus kalian tuh tahu jurusan perikanan ini tuh dari mana? Dari sosmed, dari kakak kelas, atau dari mana deh gitu? Oke, dari aku dulu ya, Nim. Jadi aku cerita sedikit kalau aku tahu jurusan perikanan tuh bukan dari sosmed. Jadi waktu itu tuh kebetulan aku ada konsul gitu sama wali kelas gitu. Dan ada konsul sama wali kelas dan setelah konsul wali kelas tuh kayak kasih saran masuk ke perikanan ini atau enggak. Waktu itu ada pilihannya sama ilmu kelautan, cuman sebenarnya wali kelas lebih nyaranin ke perikanan. Oh, jadi kayak dibimbing gitu ya Betul, sama wali betul, kelasnya biar iya, gak hilang betul. arah gitu. Betul. Kalau Teh Agis nih sendiri? Kalau aku sendiri mungkin agak beda cerita karena Oke. aku tahu dari internet karena kebetulan guru BK aku itu dulu menyarankan untuk kita nyari tahu sendiri dulu gitu. Mandiri ya, Iya, berarti. mandiri dulu kayak harus tahu dulu gitu mau minatnya kemana gitu. Terus kebetulan aku searching lah gitu kan. Kalau misalnya di Unpad itu ada jurusan apa aja gitu. Terus kebetulan perikanan ini tuh salah satu jurusan yang emang persaingannya nggak begitu ketat gitu. Jadi aku memilih untuk memilih perikanan seperti itu. Terus kenapa sih kalian milih perikanan? Atau emang udah dari hati pengen perikanan? Atau emang ini tuh pilihan ke berapa gitu? Kalau dari Akang Tetenya? Dari Kang. Oke. Oke. Jadi kalau dari aku pribadi sih sebenarnya emang di kelas 12 akhir pun masih bingung sebenarnya ya. Belum tahu mau kemana Belum nih? tahu mau kemana gitu. Nah, setelah yang konsul itu sama wali kelas yang konsul tadi sempat ngobrol sama orang tua. Sebenarnya orang tua tuh lebih nyaranin ke ilmu kelautan. Terus kenapa jadi tiba-tiba pilih perikanan? Nah, tadi yang Teh Agis bilang, jadi karena sekolah juga sebenarnya ngasih strategi biar persentase keterimanya tuh lebih besar gitu. Dan kebetulan karena di SNBP sekolahku itu dia kalau ranking eligible-nya tuh ada di atas kita tuh nggak boleh sama. Nah, kebetulan yang di atas aku tuh dia ilmu kelautan kayak gitu. Jadi milih aman aja gitu ya. Milih aman, masuk perikanan kayak gitu. Kalau Teh Agis nih, Kalau dari aku mungkin gak jauh beda gitu sama Akot gitu. Alasannya sama. terus kira-kira perikanan pilihan keberapa? Kan ada tuh perikanan yang pilihan keempat, ketiga, kedua.
Kalau aku pilihan pertama. Berarti Aku udah pengen pilihan perikanan iya. dari awal ya. Kalau Teh Aku Agis nih, pilihan pertama. Kalau aku sama juga kan pertama. ini emang dua-duanya pengen perikanan gitu ya? 50-50 lah sebenarnya kan, 50-50 gitu. Sebelum semester 6 itu kan pasti Akang Teteh ngelewatin banyak mata kuliah atau enggak Akang Teteh kan nggak tahu tuh perikanan tuh belajarnya apa aja. Banyak yang underestimate perikanan tuh cuman mancing, terus kerjaannya di kolam. Nah, menurut Akang Teteh tuh kayak gimana sih gitu? Tragis dulu boleh? Oke, boleh. Tragis dulu. Kalau dari aku sendiri, ya mungkin pas awal mikirnya kayak sama kayak orang-orang pada umumnya ya, kayak Berarti perikanan emang tuh, itu udah pemikiran umum iya kali ya? kayaknya ya, kayak perikanan sama ikan gitu, pasti ngajarinnya ikan-ikan gitu kan. Kalau gak akan jauh-jauh tentang ikan gitu Iya. lah aku mikirnya. Terus ternyata setelah terjalanin gitu dari semester pertama sampai semester 6 ini, ternyata bukan cuman perikanan doang gitu kan. Kita bukan cuman belajar tentang budidaya, tapi tentang konservasinya juga. banyak juga gitu ya. Alat tangkapnya juga kita pelajarin gitu kan. Kapal-kapalnya kita pelajarin, terus juga di bidang sosial ekonominya juga kita pelajarin, di bidang pengolahannya juga kita pelajarin Ya, gitu. banyak banget ya Iya. berarti yang dipelajari dalam perikanan. Iya, Oke, betul. buat Kang Akot, Betul banget yang tadi Teh Agis bilang. Jadi jurusan perikanan ini tuh nggak melulu tentang ikan gitu ya Teh ya. Kita bisa explore lebih dalam gitu mengenai habitat dan segala macamnya, dan juga praktikumnya tuh seru-seru gitu ya. Praktikum di perikanan itu seru-seru gitu. Dan si praktikumnya ini pun nggak cuman tentang ikan gitu. Ada bagaimana kita praktikumnya tuh ngedesain kolamnya. jadi kayak belajarnya tuh banyak banget ya. Betul, banyak Oh. banget, nggak cuman tentang ikan. Betul. Oke, sekarang coba sebutin mata kuliah yang emang kalian tuh suka ataupun inget sampai sekarang gitu. Ada nggak sih? Pasti kan soalnya dari sebanyak mata kuliah itu pasti kalian ada satu yang kayak, ih aku suka nih gitu sama Ya, mata betul, kuliah ini. betul. Kalau dari aku tuh yang aplikasi SketchUp tuh perancangan Rancop ya? Rancop bukan ya? Hayo apa? Rekul. Rekul tuh apa sih, Kang? Rekul tuh rekayasa aquaculture. Boleh dijelasin dikit tuh Nah, apa? itu jadi salah satu matkul yang aku suka ya, karena di rekayasa aquaculture ini kita tuh salah satu praktikumnya itu yang tadi aku bilang, dia tuh ngedesain kolam pakai aplikasi SketchUp tadi itu. Nah, kebetulan aku suka gitu main komputer, desain kayak Itu gitu. kayak Makanya- arsitek gitu apa? Bukan sih, ya Kang? mirip-mirip lah, mirip-mirip gitu ngedesain pakai aplikasi kayak gitu. Oke, kalau Teh Agis nih? Kalau dari aku sendiri mungkin buat mata kuliah yang paling aku ingat itu justru rekul ya, karena kayak sangat memberikan kesan yang sangat amat kuat gitu ya, karena di situ Betul. ada kita ngoding gitu, itu Oh di luar my dugaan aku sebenarnya ya. Terus kalau untuk yang aku sukain mungkin ada THP mungkin, karena di situ kita praktikumnya ada masak-masak gitu, dan aku Oke. emang agak suka masak. Terus si mata kuliahnya tuh teorinya itu gampang aku pahamin gitu sih. Oke, jadi yang satu ada suka rekul, Teh Agis juga sukanya THP. Oke, sekarang kan jadwal kuliah tuh pasti padet kan, kayak ada praktikum, ada yang di kelas doang. Nah, sekarang tuh pas semester 6, kebanyakannya tuh di kelas teori atau praktikum sih, Kang Teh? Kalau semester 6 sekarang nih sebenarnya kalau mahasiswa yang lain nggak tahu sih ya, soalnya kan semester 6 ini udah mulai peminatan ya Teh Agis ya, Oke, udah mulai peminatan. peminatan. Jadi yang awalnya dulu kita bareng sekelas, sekarang tuh ya jadi dipisah gimana peminatan mereka yang ambil gitu. Jadi kalau untuk aku pribadi peminatannya aku ambil sosial ekonomi. Jujur kalau sosial ekonomi itu lebih santai, ya lebih santai. Berarti nggak ada praktikumnya ya? Sejauh ini nggak ada sih, nggak ada sejauh praktikum nggak ada. ya. Kalau Belum Teh- ada kan Belum ya. ada ya sih. Kalau Teh Agis nih sama kayak Kang Akot. Iya, mungkin sama karena aku sendiri sama kayak Akot ngambil peminatannya sosial ekonomi gitu. Jadi kalau dari antara kelas teori sama praktikum itu kita lebih banyak teori berarti Teori, ya. betul. Kalau beda sama semester-semester sebelumnya gitu yang emang
teori sama praktikumnya itu balance gitu. Kalau semester 1, nah itu baru agak nyantai ya. Ada praktikum tapi agak nyantai gitu ya. Maba-maba itu pasti nyantai Praktikum gitu. paling santai lah. Iya. Di semester 1 tuh. Di semester Ada satu, berapa betul. praktikum kira-kira semester 1 itu? Itu cuman ada 2 sih waktu itu. Ada 2. matkul limnologi sama apertebrata Kalau air. yang paling banyak praktikumnya atau yang buat kalian, aduh stres nih gitu, nggak bisa gitu. Itu mungkin di semester 2 ya. Di semester 2 dan di semester 4. Kesananya. Iya, di semester berarti kayak 4 itu. pusing banget ya itu. Banyak Iya, banget banyak karena banget. hampir seminggu tuh hampir full praktikum. Tapi ini bukan jadi pusing banget kan ya? Jadi, Bukan, karena selama kita enjoy sih praktikumnya juga seru soalnya ya guys ya gitu. banyak materi yang didapetin kan ya. Betul, Iya, betul. betul. Oke. Nah, tadi kan kalian tuh bahas soal peminatan. Nah, di Betul. perikanan ada beberapa peminatan gak sih, Kang? Apa gimana? Jadi peminatan yang pertama tuh ada SDP. Nah, SDP ini tuh dibagi menjadi 2, ada MSP, manajemen sumber perairan, dan juga penangkapan. Nah, kalau MSP ini tuh lebih ke ini teh, dia tuh lebih belajar tentang ke perairannya kalau MSP ini. Dan kalau penangkapan kita lebih belajar ke alat-alat tangkap kayak alat pancing tuh kan, yang hobi pancing kayak gitu. Terus ada gillnet dan masih banyak sih alat tangkap yang sebenarnya orang umum tuh banyak yang nggak tahu juga. Berarti kalau mau gitu. tahu harus masuk perikanan dulu nih. Wah, wajib harus seru banget soalnya. Buat Teh Agisti gimana? Mungkin untuk peminatannya di perikanan itu ada 5 sebenarnya. Jadi yang pertama itu SDP yang udah dijelasin sama Kang Akot. Ya. Itu kan ada 2 peminatan, sisanya 3 lagi. Nah itu sisanya ada budidaya, ada THP, terus ada sosial ekonomi. Nih kalau misalnya kita sosial ekonomi, kita belajar tentang sosial dan ekonominya yang di berarti perikanan kayak gitu. masih bahas perikanannya apa gimana tuh? Masih tentang perikanannya tapi lebih ke sosialnya gitu. Kayak di masyarakat kayak gimana. Terus kebijakan-kebijakan kayak gitu-gitu tentang blue economy juga kita belajar gitu kan. Terus perhitungannya gitu kayak ya ekonominya lah sama sosialnya gitu. Kalau misalnya budidaya itu ya kita belajar cara membudidayanya gitu, lebih fokus ke kayak aquaculturnya gitu kan, gimana sih cara ngebudidayanya gitu kan, gimana tentang pakannya kayak gitu-gitu, pokoknya komponen-komponen budidaya. Sedangkan kalau buat THP itu karena teknologi pengolahan ya, Pengolahan, jadi belajar tentang gimana sih penanganan ikan yang baik gitu kan, gimana pengolahannya gitu-gitu. Oh, insightful banget ya. Berarti banyak banget ya. Iya, Banyak. banyak. Peminatan-peminatan di perikanan ini. Oke. Nah, di beberapa kampus juga kan ada jurusan perikanan ya. Kira-kira apa sih yang ngebedain jurusan perikanan Unpad sama kampus lain? Boleh sama siapa nih? Sama Teh Agis dulu. Boleh Teh Agis nih. Baik, kalau dari aku sendiri itu yang aku tahu ya. Ya. Itu kalau misalnya buat perikanan sendiri, misalnya contohnya di IPB ya, itu dia perikanan tuh sebagai fakultas, jadi bukan sebagai jurusan. Jadi jurusannya ini tuh malah di kita peminatan gitu, jurusan di sana ya. Jadi kayak di sana tuh jurusannya ada manajemen sumber daya perairan, ada teknologi hasil perikanan, beda-beda lah ya. Yang di kita itu peminatan, di mereka itu jurusan. Jadi mereka kalau belajarnya mungkin langsung menjurus dan lebih spesifik langsung gitu di semester awal. Kalau kita ini semester 1 sampai semester 5 ini belajar secara generalnya, semuanya malah kita ya pelajarin ya. Dan itu keuntungan kita gitu salah satunya ya. Ya, Kok bisa jadi keuntungan sih? jujur itu buat aku menjadi keuntungan di perikanan Unpad ini, karena itu jadi ngebantu ya karena yang aku bilang tadi, aku di kelas 12 juga masih bingung gitu mau kemana iya, gitu kan. iya. Jadi karena di perikanan Unpad ini semester 1 sampai 5-nya masih general secara umum, jadi kita tuh di awal nggak bingung nih harus langsung nentuin mau masuk ke sosial ekonominya kah, ke budidayanya kah. Jadi kita secara umum dulu gitu. Jadi mencari jati diri dulu ya sebelum ke Betul. Jadi nanti peminatan. saat semester 6 jadi udah kegambar nih kita mau ke mana kayak gitu. Dari semua kegiatan kuliah kayak teori, praktikum lapangan. Nah, kira-kira yang paling nguras energi terus kayak paling capek tuh apa sih, sama alasannya kok bisa capek? Kenapa sih kira-kira? Dari aku dulu ya Teh. Boleh. Kalau menurut aku semua praktikum menguras energi. Semua, tapi ya, kenapa cuman tuh? kalau yang emang dibilang paling capek mungkin praktikum lapangan ya Teh, karena kita tuh praktikum lapangan kadang emang jauh-jauh ya Teh Agis ya, jauh-jauh kayak gitu. Jadi sebenarnya emang
semua praktikum tuh capek ya Teh ya, capek. Cuman ya enjoy lah, seru gitu. Karena emang praktikumnya juga seru gitu. Kalau praktikum jauh tuh kemana sih Kang kira-kira praktikum Waktu jauh itu itu? kita ke Semarang ya Teh, Semarang. seru terus dong. Indramayu, terus ke gitu. Garut juga. Banyak juga ya. Kalau misalkan mata kuliahnya atau teorinya ada yang buat capek juga nggak sih atau lelah gitu? Dan kalau dari aku sendiri mungkin kalau dari teori, kuliah teori sama praktikum lab sama praktikum lapangan aku beda gitu sama Kang Akot. Kenapa tuh bedanya Teh? Karena kalau Kang Akot kan di praktikum lapangan Iya. ya. Kalau aku sendiri itu lebih capek di praktikum laboratorium. Kenapa alasannya? Kenapa tuh? Kenapa coba? Itu karena capeknya tuh lama gitu. Karena kan itu tiap minggu kita praktikum dan tiap minggu juga kita dapat tugas, baik pasca ataupun pra praktikumnya kita dapat tugas gitu. Untuk tugas yang praktikum itu ada apa namanya Kang? Ada logbook namanya Nah, tuh. Itu tuh salah satu juga sebagai tiket kita masuk ke lab buat Berarti praktikum. sebelum kalian memasuk lab, kalian nulis materi dulu tuh ya? Iya, betul. Biasanya itu ditanya nggak sih sama siapa asisten lab ya? Asisten. Ditanya ya? Iya, pasti. Suka ditanya pasti itu. Oke. Nah, selama kalian semester 6 ini tuh pernah nggak sih ngerasa salah jurusan atau malah kalian mengembangkan bakat kalian di dalam jurusan perikanan ini nih, Kang Teh? Mungkin Mbak dari Kang Akot dulu. Kalau dari aku sebenarnya sih waktu semester 1 sempat ngerasa kayak Salah jurusan? bukan salah jurusan, kayak lebih ke agak kaget sih karena dari tugasnya, dari praktikumnya, tapi makin lama makin kesini ternyata enjoy juga gitu di perikanan karena emang ternyata si mata kuliahnya praktikumnya itu aku suka gitu ngejalaninnya gitu, jadi ngebuat aku tuh jadi bisa berkembang di jurusan perikanan ini kayak gitu. Kalau buat Teh Agis nih apa nih kira-kira? Kalau buat aku sendiri ya itu pernah aku ngerasa capek aja mungkin ya. Itu karena capek biasanya jadi mikirnya ya kemana-mana gitu. Iya. Mungkin di semester 2 itu menurut aku paling berat. Karena itu kita transisi dari semester 1 ke semester 2-nya itu lumayan agak bikin shock gitu. Kaget gitu. Karena praktikumnya yang tadinya agak padat gitu tiba-tiba jadi padat. Kan gak terbiasa ya. Iya. Terus si mata kuliahnya juga semuanya udah menjurus ke perikanan gitu. Udah spesifik, mulai spesifik. Dan buat beberapa orang mungkin ya yang agak belum lumrah gitu dengan perikanan-perikanan ini gitu. Pasti agak kayak, kaget gitu karena di matkul awal aja ya pas semester awal tuh yang apertebrata air. Nah kayak di apertebrata itu kita belajar tentang nematoda. Nematoda itu Nematoda apa sih Teh? kayak cacing gitu loh Teh. Dipelajari juga? Iya. Oh, Dan diapain itu kira-kira Teh? dipelajarin sih tentunya ya. Terus juga ada matkul yang planktonologi gitu. Nah itu belajar tentang plankton Yang kecil-kecil yang Iya. cuman bisa dilihat di mikroskop ya? Iya betul, Oh. yang selama ini kita kiranya mungkin sebelum masuk perikanan tuh plankton tuh yang kayak di SpongeBob gitu kan ya. Iya. Ini planktonnya ternyata emang ada organisme air gitu loh. Plankton itu ada zooplankton, ada fitoplankton gitu. Banyak juga Iya, ya. banyak. Terus juga kalau misalnya di perikanan itu aku ngerasa agak lumayan meningkatkan skill ya. Skill apa, Skill Teh? menggambar tuh kebetulan. Emang gambar juga? Iya, dan itu kebetulan kayak di luar dugaan juga ya Kang Akot ya. Betul, Kayak karena Thais dulu. Thais dulu. mungkin kalau dari aku kayak di pikiran aku tuh kayak gak akan ada gambar-gambar menggambar gitu kan, karena kan ini perikanan ya, bukan apa sih namanya? Arsitek Iya gitu, atau bukan apa? gitu atau apa gitu kan. Tapi ternyata di praktikumnya tuh ada mata kuliah bioper ya Kang sama Iya. etiologi, itu kita praktikumnya ada ngegambar ikannya. Oh. Selain gambar ikannya kita juga gambar juga organ-organ dalamnya gitu, kita Berarti gambar harus gitu. jago gambar juga ya? Iya, itu meningkatkan skill gambar aku ya, yang kebetulan aku jelek di gambarnya gitu ya. Dan itu yang aku bilang tadi, itu tuh logbook. Jadi kita tuh sebelum masuk ke lab kita ngegambar dulu gitu. Dan sebenarnya ini buat kalian yang mau masuk perikanan buat ya. adik-adik yang masuk perikanan. Iya, Kenapa nih Kang? Kalau buat masalah gambar, semakin kalian ngegambarnya bagus nanti ada nilai tambahan Wow. gitu. Itu nilai plus ya Kang ya Nilai berarti. plus, iya. Oke. Aku penasaran banget nih sama Kang Teteh. Ada nggak sih mata kuliah yang dari semester 1 sampai semester 6 yang emang kayak kayaknya ini prospek kerja aku, atau misalkan ini passion aku di sini nih buat ngembangin nanti pas udah di dunia karir atau apapun itu. Ada nggak sih kira-kira?
Oh, kalau dari aku dulu, aku tuh ada 2 matkul teh gitu. Yang pertama ada MBP dan ada MPP. Kalau MBP tuh dia manajemen bisnis perikanan, sedangkan kalau yang MPP tuh manajemen pemasaran perikanan. Jadi dua-duanya itu lebih ke bisnis, yang dimana kebetulan aku juga lebih suka, passion aku tuh ada ke situ gitu, ke bisnis. Terus Kalau sekarang aku Akang gitu. punya bisnis atau apa gitu? Kalau sebenarnya baru ada planning sih teh, ada planning karena kebetulan di rumah nenek dan kakek tuh ada kolam yang cukup besar dan udah nggak kepake karena kan kebetulan juga udah lansia, jadi jarang diurus. Jadi aku ada planning dengan kolam yang ada, pengen Dikembangkan bisnisnya gitu ya. pengen jadi bisnis, jadi budidaya lah kayak gitu, planningnya kayak gitu. Kalau Teh Agis nih apa nih? Kalau di aku mungkin lebih ke spesifik jurusan kali ya, Iya, kayak apa? jurusan sosek sama THP itu. Kalau misalnya matkul-matkul yang penjurusan sosek, penjurusan peminatan, peminatan sosek itu mungkin aku jadi kepikiran jadi PNS gitu loh, kayak Kayak itu emang udah pemikiran umum iya, kali iya ya. kan, buat kerja di KKP atau DKP gitu kan, di dinas gitu, dimana emang bisa juga bikin kebijakan-kebijakan baru gitu kan dari lulusan kita gitu kalau di bidang sostek ini gitu. Tapi kalau misalnya yang di THP ini tuh aku ngerasa passionnya tuh pas buat apa ya, yang kan belajar tentang HACCP kayak gitu ya, GMP, quality control lah gitu kan. Nah, aku tuh sempet kayak kepikiran kayak, oh kayaknya bisa nih kerja di perusahaan gitu kan, perusahaan pengolahan makanan atau apapun gitu kan, dan kita di bagian quality controlnya gitu. Aku sih kepikirannya gitu ya. Kalau buat kepikirannya. Tapi semoga ya Semoga nanti iya. terwujud. Nah, kan kalian tuh sebelum masuk perikanan pasti ada bayangan awal tuh ya, masuk perikanan kerjanya apa sih, atau ada yang bilang masuk perikanan mau jadi nelayan. Reaksi kalian tuh gimana sih setelah dengar itu gitu? Kalau dari aku tuh, jadi emang awalnya tuh kepikiran teh apa yang orang omongin kayak gitu tuh kan. Jadi kayak overthinking gitu ya. Jadi apa ya, bener jadi nelayan atau jadi tukang mancing gitu kan, atau gimana. Tapi ternyata setelah aku mendalami sendiri di internet, nanya kebetulan ada alumni SMA aku yang di perikanan juga. Setelah nanya-nanya, ternyata banyak juga gitu prospek kerja di bidang perikanan ini. Dan sebelum aku masuk ke perikanan, yang aku kepikiran tuh kayak aku pengen, pertama yang aku bilang tadi, pengen bisnis tentang perikanan lah pokoknya itu. Dan kedua sih aku juga pengen kayak kerja jadi staf di Kementerian Kelautan Perikanan gitu. Buat Teh Agis nih apa nih Teh Agis nih? Kalau dari aku mungkin aku bawa positif aja, kayak ada orang positif banget. saya kayak ada orang yang ngomong paling jadi nelayan, paling jadi tukang ikan gitu kan. Ya nggak salah, karena maksudnya bisa jadi juragan gitu kan, ya kan? Betul, Yang betul. ekspornya gitu Iya, kan, itu kan benar, lebih tinggi gitu kan. Iya. Ya kita anggap positif aja ya, kalau misalnya disebut kayak gitu ambil positif aja. Dan ternyata emang mungkin pemikiran orang awam pasti kayak gitu kan, karena jarang juga gitu kan perikanan ini. Terus ternyata setelah masuk perikanannya gitu kan, selama kita sering ospek juga gitu kan. Oh, ada ospek iya, gitu juga ya? ada dong Oh. pasti. Terus suka ada sering bareng alumni ya Kang ya. Nah, di situ juga suka dikasih tahu tuh prospek kerjanya apa aja, kayak gimana Kang? Kebetulan masalah sharing alumni ini ya Teh, Ya. waktu kepengurusan aku juga, waktu itu aku sempat ngadain sharing alumni ini. Kepengurusan apa nih Kang? Himpunan? Himpunan, Apa-apa? Oh, ya himpunan. Jadi waktu itu aku kebagian buat ngehandle project tentang sharing alumni ini. Jadi waktu itu tuh kita bikin acara sharing alumni, yang dimana kita tuh mendatangkan alumni perikanan yang bisa dibilang udah kerja di tempat-tempat yang bagus. Contohnya kayak di BRIN tuh, Badan Riset Inovasi Nasional apa nggak salah ya, Inovasi Nasional apa nggak salah ya, Keren kayak banget gitu. ya. Jadi
kita datengin alumni, di situ kita sharing-sharing, tanya-tanya kayak gitu. Nah, tadi kan Kang Akot mention tentang himpunan. Himpunan, Aku boleh tahu betul. nggak sih himpunan di Perikanan itu belajar tentang apa aja atau ada apa aja sih di dalamnya gitu? Jadi- Karena kan biasanya adik-adik pengen tahu gitu. Iya, himpunan di perikanan ini ada namanya Himikan ya Teh ya. Iya, betul. Apa artinya tuh, Himpunan Kang? mahasiswa perikanan. Jadi kita tuh di sini belajarlah banyak Teh, banyak banget kita belajar di himpunan ini tentang alur birokrasi, tentang udah pastinya kepengurusan kayak gimana gitu kan. Nah, di Himikan ini juga kita ada beberapa divisi gitu kayak humas, ada apa lagi Teh waktu itu, Teh? Ada keilmuan apa ya? yang dimana itu Keilmuan, dibagi-bagi bidangnya gitu, ada bidangnya lagi, dan emang di himpunan itu kita bisa apa ya, lebih mengasah, terus kita nyari tahu juga minat kita di mana. Betul. Jadi kita masuk ke peminatan semester ini tuh Berarti bagusnya masuk himpunan dulu gitu biar lebih tahu gitu, karena di sana kan udah ada peminatan kayak ada sosek gitu ya. Bidang berarti sama kayak di mata kuliah gitu ya Teh ya? Iya. ya, jadi di betul. situ kita juga belajar. Belajar 2 kali gitu ya, jadi kayak lebih paham. kayak les mungkin ya, kayak Jadi les nggak- mini-mini Iya, Iya, gitu. nggak cuma ngurusin tentang kepengurusan himpunan aja gitu Iya. Teh. Jadi kita juga belajar apa nih yang kita bingungin di mata kuliah semester yang dilakuin sekarang gitu kan. Kita juga belajar di himpunan gitu, sharing juga di himpunan Iya, kayak betul. gitu. Pasti dari himpunan itu tuh ada relasi-relasi gitu gak sih Kang? Kayak relasi Betul, sama kakak betul. tingkat Ya. atau gimana tuh? Itu pasti dapat banget relasi itu karena emang di himpunan ini kan kadang dari alumni-alumni juga. Oh, kayak sharing alumni tadi iya, ya? sharing alumni terus kayak ngelihat lah di himpunan kayak gitu. Oke. Terus juga kalau buat yang tadi ya yang udah masuk per bidang itu juga kan ada cuttingnya ya pasti. Nah, Oh. mungkin dari cuttingnya sendiri kayak ketua divisinya, ketua bidangnya itu mereka yang lebih mengajarkan kita, ngarahin mungkin ya. Kayak kita mungkin masih penasaran gitu kan. Kayak oh mau masuk himpunan bidang misalnya bidang sosek atau bidang biosi ada tuh. Biosi itu apa sih Teh? Kan soalnya di mata kuliah nggak ada tuh ya. Iya, nah kebetulan aku waktu angkatan tahun kemarin. Kepengurusan. Kepengurusan kemarin. Aku masuk biosi karena emang aku penasaran juga ke budidaya gitu kan. Oh, jadi masih masuk ke budidaya biosi Iya, itu. betul. Oh. Jadi biosi ini tuh bioteknologi dan juga nutrisi. Jadi di sana kita belajar tentang bioteknologi perikanannya dan juga nutrisi ikannya. Nah, kita diarahin sama cutting gitu kan, ketuanya yang ada di biosi itu buat kayak bikin pakan yang bener kayak gini, perhitungan proksimatnya kayak gini. Itu diajarin dan itu yang maksudnya tambahan di luar kelas teori yang dikasih dosen gitu. Jadi ilmunya lebih banyak Iya, gitu ya. betul. Oh, oke. Makanya tadi aku bilang kayak les gitu kan. Iya. Nah, dari kalian kuliah nih selama semester 1 sampai 6, ada nggak sih organisasi yang kalian ikutin gitu loh atau yang bisa mengasah skill dalam organisasi itu? Ada nggak sih Kang Teh kira-kira? Kalau dari aku, kalau organisasi sih aku cuman ikut himpunan. Oh, Kalau yang tadi organisasi, disebutin iya. Terus lah ikut himpunan, aku juga ikut UKM di FPIK ini. Aku ikut FEMS, jadi itu tuh futsal. Aku ikut futsal kayak gitu. Kalau jadi selama dari semester 1 sampai 6 sih aku ikut himpunan dan futsal ini, FEMS ini ya kayak gitu. Kalau Teh Agis nih apa nih kira-kira nih? Nah, kalau dari aku sendiri buat organisasi, aku ikut beberapa organisasi ya. Kalau Apa aja tuh Teh? Iya, itu ada himpunan, ada BEM juga, ada beberapa UKM kayak Fortip sama Permadani mungkin. Sportif tuh apa sih Teh, sama Permadani itu apa tuh? Kayak baru denger gitu. Kalau Permadani itu kayak organisasi keislaman di fakultas gitu loh Teh. Jadi kayak kalau di sekolah tuh apa Irema. Nah, kalau di sekolah kayak Irema gitu. Kalau misalnya fortifikasi itu UKM yang emang khusus ke teknologi pengolahan hasil perikanan gitu. Jadi nyambung gitu. Berarti lebih banyak ilmunya yang didapetin ya. Iya, betul. Oh. Terus juga dari aku sendiri
itu sangat amat menyarankan untuk ikut organisasi ya. Supaya gak jadi mahasiswa Kupu-kupu gitu. Pas misalnya nggak ikut organisasi juga ikut lomba lah gitu. Biar maksudnya cari kesibukan lain yang emang bisa ningkatin skill gitu. Karena kita nggak bisa ada beberapa ilmu yang nggak bisa kita dapetin di perkuliahan ya Kang ya. Di Apa tuh organisasi contohnya itu. Kang Teh? Contohnya kayak soft skill gitu kan, kayak public speaking, terus leadership Iya, gitu. betul. Jadi itu tuh kita sebenarnya nggak terlalu didapat di kuliah. Jadi kita tuh bisa Didapetin dapet di dari- luar di itu, luar di kuliah. organisasi Iya. itu. kayak Dengan gitu. kita organisasi itu kita dapat relasi yang dimana di relasi itu kita bisa dapat informasi yang gak kita dapetin gitu waktu pas Iya. kuliah ya Kang ya. Betul. Oke, dari tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang kehidupan di semester 6, tentang prospek kerja, tentang perkuliahan juga. Aku boleh gak sih minta kata-kata motivasinya dari Akang Teteh buat adik-adik yang emang mau masuk ke kuliahan ini? Apa tuh, ada gak Teh? Ini kalau dari aku buat adik-adik, maba-maba, calon maba-maba ya, atau mahasiswa yang baru banget semester 2 sekarang. Nah, boleh kalian terus semangat kuliahnya gitu. Belajarnya semangat, jangan bosan buat belajar. Harus terus ngerasa penasaran, harus pengen berkeinginan tahuan tinggi gitu ya. Karena di kuliahan ini kita harus inisiatif sendiri ya, teteh. Beda gitu. kayak SMA ya. Iya beda gitu. Kita dikasih makan sama guru gitu kan Sekarang materinya. kita Sekarang kita harus nyari tahu sendiri gitu. oke. Terus juga jangan takut buat nge-explore diri ya teman-teman. Buat calon maba ini jangan lupa curi start dulu itu bisa. Betul. Buat Akangnya ada kata-kata motivasi Kalau nih. dari aku buat yang nanti mau masuk kuliah, kalian harus semangat. Jangan takut karena kuliah itu nggak susah. Kita belajar lagi dari awal. Betul. Harus semangat terus. Yang penting niat dan usahanya. Kalau udah niat dan usaha, jangan lupa berdoa. Terima kasih Iya, banyak betul. buat Akang Tetehnya. Semoga informasi yang diberikan menjadi ilmu buat adik-adiknya. Amin. Terima kasih banyak. Terima Kang kasih Teteh.